Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Pertama-tama kita memanjatkan pujian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat dan dapat beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita curahkan, kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan video kali ini saya akan meneruskan video sebelumnya berkaitan dengan tema waktu, tentang waktu. Sebelumnya kita membahas bahwa waktu itu adalah sangat penting, ya. Maka ketika seorang ingin sukses ada 3 hal minimal yang harus dipahami, diilmui dan diamalkan. Yang pertama adalah tahu tujuan hidup untuk apa. Nah, tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Dan yang kedua, kita harus memahami, mengilmui nilai urgensi waktu. Kemarin dibahas terkait hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Nabi berkata, 2 nikmat yang kebanyakan manusia tertipu. Hadis riwayat Bukhari 5933. Yakni pertama sehat dan yang kedua waktu luang. Yang pertama, kesehatan ini sangat penting. Jika kita beribadah di dalam keadaan sehat, maka kita akan maksimal dalam beribadah. Dalam sholat misalnya, dalam baca Al-Quran misalnya, dalam sedekah misalnya, dalam membantu orang lain misalnya. Namun ketika sakit, misalnya sakit sariawan, itu baca Al-Quran juga tidak jelas, ya. Makan pun tidak enak. Nah, terus yang berikutnya waktu luang. Kita banyak sekali waktu luang, namun terkadang bahkan seringkali kita menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak berguna. Malah hal-hal misalnya cenderung kemaksiatan. Nah, ambil contoh misalnya lagi sendiri. Nah, ini adalah ujian tersendiri bagi insan yang beriman, bertakwa. Bagaimana dia menggunakan waktunya ketika sendiri. Nah, jika maksiat berarti dia harus kembali bertaubat, dia harus menguatkan diri kembali untuk kembali gitu ya, dalam melakukan amalan yang kebaikan. Nah, waktu juga sangat penting, bahwa setiap kita pasti memerlukan waktu. Seorang guru memerlukan waktu, seorang karyawan memerlukan waktu, dalam rumah tangga memerlukan waktu. Bahkan ketika kita berpendidikan pun ada waktunya. Misalnya sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah S1 4 tahun, kuliah S2 2 tahun, dan seterusnya. Nah, misalnya guru perlu waktu untuk memahami anak didiknya, karena guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Setiap perkataannya bisa jadi nasihat, setiap perkataannya bisa jadi doa. Maka perlu pengendalian diri untuk menjadi guru. Perlu terus belajar untuk memahami karakter muridnya. Kenapa saya berbicara guru? Karena guru ini sangat penting, gitu ya. Karena guru adalah sosok yang tanpa tanda jasa membuat muridnya menjadi sukses, bisa membaca, bisa memahami kehidupan lebih baik lagi. Misalnya contoh, saya bisa seperti ini, bisa berbicara, bisa belajar karena salah satu dedikasi guru, gitu ya. Nah, ini guru perlu waktu, ya. Dan memang prosesnya lama.
untuk bisa memahami karakter muridnya bagaimana gitu ya. Saya sempat teringat Imam Syafi'i ya, yang pada waktu kecil biasa seperti anak biasa, namun bertemu dengan seorang ulama yang menjadi gurunya, dan Imam Syafi'i ini diarahkan maka menjadi ulama besar ya. Jadi guru ini sangat penting dan perlu waktu, perlu kesabaran ekstra, perlu terus belajar, terus memahami, terus menjadi pengalaman gitu ya. Yang kedua, misalnya dalam menikah perlu persiapan, perlu waktu juga. Bagaimana mempersiapkan diri menjadi seorang pemimpin nantinya ya, bagi laki-laki maupun bagi wanita. Laki-laki memimpin, perempuan memimpin. Nah, kok jadi kontradiksi begini ya? Oh tidak. Sebetulnya ada porsinya tersendiri. Laki-laki ada porsi kepemimpinannya, wanita pun ada porsi kepemimpinannya. Namun jangan sampai saling tumpang tindih, harus saling melengkapi. Maka ketika menjelang atau akan menuju pernikahan harus ada persiapan dan perlu waktu. Persiapan ruh, persiapan fisik, persiapan harta, persiapan ilmu. Nah, yang penting adalah persiapan ilmu dan ruh, fisik juga. Nah, nanti mungkin agenda ke depan saya akan membahas terkait bagaimana seseorang yang belum menikah menggunakan waktunya. Nah, sampai saat ini saya sedang menulis buku tentang jomblo, seputar jomblo dan menuju pernikahan. Nah, mungkin nanti akan dibahas. Nah, menuju menikah pun ada persiapan ya. Dalam rumah tangga pun setiap pasangan perlu waktu untuk memahami karakternya masing-masing. Laki-laki memahami karakternya wanita, wanita memahami karakternya pria, perlu waktu. Mungkin secara teori kita tahu, misalnya secara umum untuk laki-laki dia maskulin gitu ya. Untuk perempuan feminin. Namun lebih dari itu, harus ada ilmunya ketika kita menjadi laki-laki yang bijak, yang harus bisa menjadi kawan untuk istrinya. Begitupun istrinya sebagai asisten, sebagai orang yang terpenting, orang yang terdekat bagi suaminya. Harus memahami bagaimana karakter masing-masing. Ketika suami marah, bagaimana sikap istrinya. Ketika istri marah, bagaimana sikap suaminya. Dan di sini perlu pengendalian diri. Ketika pengendalian diri ini tidak terkontrol, maka akan menjadi kerusakan. Nah, bukan berarti saya juga sudah melakukan itu, tapi berusaha. Nah, kita sama-sama berusaha untuk bisa belajar dan terus belajar. Misalnya, wanita multitasking. Ketika sedang gendong bayi, ketika sedang masak, disambil. Gendong bayi, masak, terima telepon, menuliskan belanjaan dalam satu waktu. Tapi laki-laki tidak bisa. Laki-laki hanya fokus pada satu titik. Maka ayatnya faida faragta fansab. Selesai satu urusan, maka lakukan urusan yang lain. Nah, dalam rumah tangga perlu pengendalian diri dan perlu terus belajar bagaimana memahami karakter masing-masing, bagaimana memahami kecenderungan mereka berdua, hobi mereka gitu ya, salah satu pasangan laki-laki maupun perempuan, dan itu perlu waktu. Nah, orang tua pun perlu waktu untuk mendidik anaknya. Bagaimana anak ini bisa bermanfaat bukan hanya untuk dirinya, tapi orang tuanya, tapi banyak lagi orang. Orang tua perlu memahami karakter anaknya. Misalnya secara umum ada yang pendiam, ada yang periang, dan setiap detik, setiap menit, setiap waktu pasti berubah.
pasangan misalnya pasti berubah, anak pasti berubah. Bagaimana kita pun harus berubah, karena makhluk Allah yang dinamakan manusia ini adalah bersifat dinamis, terus berkembang. Makanya ada terkait keimanan ini yazid wa yankus. Dia bisa naik manakala dia lebih taat kepada Allah, lebih menguatkan ibadah, lebih menguatkan amalan-amalan kebaikan. Tapi bisa turun ketika bermaksiat, pada saat sendiri, pada saat ramai. Nah itu imannya bisa turun. Mendidik anak perlu waktu, perlu belajar. Bagaimana ketika menyampaikan sesuatu, nasihat misalnya kepada anak, tidak dengan emosi, tidak dengan marah-marah, tapi pada saat yang tepat. Nah, ini juga sulit. Perlu belajar. Maka kita sama-sama belajar. Bukan berarti saya juga sudah melakukan. Belum ya. Kita sama-sama belajar. Nah, itu. Nah, jadi hal-hal terkait kehidupan ini, apakah seorang guru, apakah seorang suami, seorang istri, apakah menjadi orang tua, apakah kita melanjutkan pendidikan, perlu waktu agar kita lebih baik lagi, agar kita sukses ke depannya. Maka hal yang ketiga yang harus kita miliki agar sukses untuk mengatur waktu, memanajemen waktu adalah memiliki niat, memiliki tekad yang kuat untuk mengatur waktu ini. Ada waktunya untuk belajar. Bagaimana misalnya seorang lelaki, di rumahnya lelaki, di luar pemimpin misalnya bagi masyarakat, di kantor sebagai karyawan, sebagai ayah juga bagi anaknya. Bagaimana peran-peran ini dilakukan dengan semaksimal mungkin ya. Bagaimana menjadi ayah, menjadi suami, menjadi karyawan, menjadi dai di luar. Nah ini harus bisa proporsional. Terus belajar. Ada waktu bekerja juga. Bekerja untuk diri sendiri, bekerja untuk keluarga, bekerja untuk umat. Nah, dan yang tidak kalah penting, bagaimana waktu ini juga bisa membantu orang lain. Seperti dalam hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan amal anak Adam kita tahu bersama akan terputus kecuali 3. Yang pertama adalah amal jariyah, amal yang bermanfaat bagi orang lain, dan orang lain tersebut terbantu dan membantu lagi orang lain, dan pahalanya bisa berlipat-lipat kepada kita. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Bagaimana ilmu ini dimanfaatkan ya, kita amalkan, kita sharingkan kepada yang lain yang belum tahu ya. Dan yang ketiga ada doa anak yang soleh. Nah, doa anak yang soleh ini tidak mesti anak kandung, tidak mesti anak yang dilahirkan oleh istrinya, tapi anak yang kita didik, anak yang pernah belajar bersama dengan kita pada saat kecilnya, maka itu akan menjadi ladang pahala yang terus mengalir dari doa-doa anak yang soleh ya. Maka doanya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, serta sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di masa kecil. Maka memang perlu terus belajar sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai pekerja, dan memang itu semua perlu waktu gitu ya. Dan semuanya ada dalam keilmuan, yakni ilmu agama Islam. Semuanya telah diatur. Teringat seorang dosen
Mudah-mudahan Allah rahmati beliau, ibu dosen kimia pada saat itu. Ketika kita menjadi apapun di masa yang akan datang, ilmu agama harus di atas ilmu-ilmu yang lainnya. Ini dimaksudkan untuk kita terus berada di jalan Allah, di jalan yang lurus, seperti doa-doa yang kita panjatkan, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Allah beri nikmat, yakni jalan Nabi dan Rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Nah, ilmu agama harus ada di atas ilmu-ilmu lainnya. Boleh kalian menjadi arsitek, menjadi dokter, menjadi guru, tapi ilmu agama harus ada di atas ilmu-ilmu yang lain, agar memanajemen ilmu-ilmu yang lain. Jangan sampai ilmu agamanya di bawah, maksudnya tidak diamalkan walaupun tahu, maka jadilah orang pintar memintari orang lain, ya. Ada ulama yang menyesatkan umatnya, maka disebut ulama su. Maka kita hati-hati berlindung dari berinteraksi dengan ulama su, karena nasihat-nasihatnya akan menyesatkan kita, gitu. Nah, jadi sekali lagi perlu waktu. 3 hal